Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, ataupun sore pada kalian semuanya. Kali ini kita akan bahas soal bahasa Inggris SIMAK UI tahun 2011, kode soal 201. Soalnya terdiri dari 100 soal lebih kurang, namun kita akan bahas sedikit demi sedikit. Kali ini kita akan bahas 15 soal grammar. Oke? Langsung saja kita bahas soal nomor 1. Kita baca dulu sama-sama. Around 4 million years ago, a large cloud of dust enveloped the area in space. Blank blank blank. The current solar system is positioned. Jadi arti soal ini adalah sekitar 4 juta tahun yang lalu, sebuah awan debu yang besar menyelimuti area luar angkasa titik-titik-titik tata surya kita berada. Maka jawaban untuk soal ini adalah C. Mengapa C? Kita lihat pembahasannya. Ini adalah soal tentang yang disebut relative pronoun. Ada yang masih ingat relative pronoun? Yaitu kalimat yang menyatakan atau kalimat yang mengandung kata hubung yang, begitu ya. Kelompok ini ada diantaranya who, kemudian whom, kemudian whose, which, where, kemudian in which, dan yang terakhir adalah that, ya. Makna kata ini itu artinya tentang apa? Yaitu tentang yang atau menghubungkan di mana dan yang mana, begitu. Kalau kita artikan satu persatu pun kalimat di samping atau pilihan kata di samping, yang pertama there artinya apa? Di sana. Yang kedua wherever artinya di manapun. Yang ketiga where di mana. Dan yang keempat whereby artinya jalan mana. Nah, dengan demikian jawaban yang tepat adalah C. Kalau kita artikan sekitar 4 juta tahun yang lalu, sebuah awan debu yang besar menyelimuti area ruang angkasa di mana sistem tata surya kita berada. Lanjut yang kedua, soal nomor 2. Kita baca dulu. According to the report, livestock feed in Canada, blank blank blank, approximately 80% of the annual unexported corn and soybean harvest. Oke, ini kalimatnya kita lihat yang ini, namun kita lihat subjek di sini. Livestock feed ini adalah kata subjek tunggal, ya. Maka di sini membutuhkan sebuah kata kerja aktif karena dia ini subjek di sini, ya, bukan pasif maksudnya. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah apa? Includes. Kenapa demikian? Jadi according to the report, berdasarkan laporan, livestock feed in Canada atau semacam stok, ya, gudang gitu ya, mencakup. Yang kita butuhkan di sini kata yang bermakna mencakup. Kalau yang A ini artinya is included, itu tercakup, ya, atau kalimatnya pasif. Kemudian yang B ini includes, dia ada huruf S-nya karena dia ini kalimatnya present atau sebuah fakta, ya, menyajikan semua fakta. Kalau it include itu kalimatnya terlalu boros, ada kata it, sedangkan di sini sudah ada subjek livestock. Sedangkan yang D including juga artinya mencakup, tapi kenapa kita tidak pilih yang including? Kalau di including kalimat ini harus ada terusannya, begitu ya. Jadi ada including approximately 80% of the annual unexported corn, soybean, blank blank blank, begitu. Jadi ini kalimat ini lebih kepada tentang apa? Present tense, ya, menyatakan fakta. Dan dia menggunakan S di sini
karena ini subjeknya tunggal. Oke, kita lanjutkan bro. Sekarang soal yang ketiga, kita baca dulu seperti biasa. Winter wildlife animals blank blank blank, the red fox and the snowshoe hare have adopted strategies to help them endure winter weather. Oke, ini membutuhkan kata hubung atau yang kita sebut conjunction ya. Soal ini membutuhkan jawaban berupa, kita pilih saja, ada in that, alike, as if, dan like. Jawaban yang tepat untuk kalimat ini apa? Yang D. Mengapa demikian? Kalau kita cocokkan kalimatnya winter wildlife animals ya, atau hewan buas musim dingin, seperti, maksudnya like di sini seperti atau misalnya ya. Jadi lebih kepada such as begitu. Seperti contohnya ada di sini the red fox atau rubah merah and snowshoe hare mengadopsi strategi untuk membantu mereka melawan udara atau cuaca musim dingin. Jadi jawabannya adalah like, karena kalau yang as if artinya adalah seolah-olah. Kalau alike itu seperti juga atau mirip ya. Seperti atau mirip lah. Kalau in that itu bahwa ya. Maka jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Nah, ini dia. Kita lanjutkan nomor yang keempat. Blank blank blank, sound health practices and good social relationship has beneficial effect on longevity. Pilihan jawabannya ada maintenance, if we maintain, maintaining, and as to maintenance. Jawaban untuk soal ini adalah C, maintaining. Kenapa begitu? Kita lihat di sini, maintaining sound health practices and social relationship has a beneficial effect ya. Jadi di sini kalimat atau kata kerjanya setelah itu adalah has, maka maintaining atau menjaga sound health practices atau latihan apa ini? Sound health practices ya, pokoknya latihan. Dan good social relationship, menjaga hubungan sosial, memiliki dampak yang bermanfaat bagi kehidupan atau hidup. Maka di sini pilihan katanya adalah maintaining, itu kata kerja ya. Kata kerja atau menjaga. Sedangkan maintenance itu adalah perawatan. Ini juga ada if we maintain, ada kalimat if we maintain, terlalu boros ya. Dan kalau ada kata if, maka di sininya bukan has, tapi ada akibat setelahnya. Dan as to maintenance ini juga sama, noun di sininya ya. Maka yang tepat adalah yang C. Berikutnya soal nomor 5. Regular exercise boosts cardiovascular health blank blank blank, the risk of breast and colon cancer. Oke, ini agak membingungkan kalau menurut saya, karena kalau dia jawabannya, kalau lebih tepatnya sih sebenarnya yang A, tapi di sini harus ada titik ya, jadinya kalimatnya menjadi regular exercise boosts cardiovascular health. Betul ya. Jadi latihan rutin itu meningkatkan kesehatan kardiovaskular atau peredaran darah ya, lebih kurang atau berkaitan dengan jantung. It lowers the risk of breast and colon cancer, juga betul ya. Karena kalau yang lainnya ini while lowering, while ini kan dia untuk kalimat
present tense ya. Untuk kalimat menyatukan kalimat present continuous, present continuous ya kan. Jadi ada dua pekerjaan atau dua aktivitas, yang satu lowering while yang satunya ada verb ing lagi, misalnya increasing dan lainnya. What lowers ini agak janggal. Because of lowering juga ini sebab akibat begitu. Jadi jawabannya adalah A dengan syarat setelah kata hold ini titik. Sekarang kita lanjutkan soal nomor 6. Cosmetic products are parts and parcels of skincare specifically for women. Blank blank blank. Men are also purchasing some of the products to give their skin a healthy glow. Oke ya. Ini kalimatnya ini. Jadi produk kosmetik itu adalah bagian dari skincare khusus untuk wanita. Terus lelaki juga beli untuk kesehatan dan membuat skin mereka glow gitu ya, glowing. Nah, pilihannya A. Nounless, B. Consequently, C. Whereas, D. Therefore ya. Jawaban yang tepat adalah A. Mengapa demikian? Karena nounless ini artinya adalah meskipun demikian gitu ya, meskipun demikian. Consequently itu adalah akibatnya gitu ya. Kemudian whereas itu adalah sedangkan, dan therefore oleh karenanya atau oleh karena itu. Nah, ini pembahasan tentang conjunction ya. Jadi conjunction atau kata hubung. Kata hubung itu ada 6 tipenya ya. Yang pertama tentang seperti cause. Yang kedua effect. Kemudian yang ketiga kata hubung waktu atau time. Yang keempat kata hubung kontras. Yang kelima kata hubung condition. Dan yang keenam adalah kata hubung addition ya. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan buatkan video khusus tentang pembahasan conjunction ini. Kalau yang A ini nounless, meskipun demikian, ini kan ini termasuk kontras. Kenapa? Karena pernyataan pertama tadi cewek biasanya yang menggunakan produk kecantikan. Tapi gitu ya, meskipun demikian, cowok juga ternyata make supaya skin atau kulit mereka glowing. Kemudian kalau consequently ini adalah akibat atau kata hubung effect. Whereas sedangkan ini juga kata hubung kontras. Sedangkan therefore oleh karenanya ini juga cause atau effect ya, sebab. Lanjut kita soal nomor 7. Kita baca dulu. The words oil reserves blank 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 by modern nations are dwindling at the fast rate. Jadi jawaban untuk soal ini adalah C. Kenapa demikian? Kita lihat kalimat atau kita lihat kata pertama ya. The words oil reserves, sumber daya minyak dunia gitu ya. Yang mana dia the major source of energy utilized, yang mana dia adalah sumber energi utama yang digunakan by modern nation oleh negara-negara atau bangsa-bangsa modern are dwindling at a fast rate, berkurang sangat cepat gitu ya, dengan rentang yang sangat cepat, dengan rate yang sangat cepat. Maka jawabannya adalah C. Kenapa? Karena setelah koma ini kalimat ini biasanya butuh yang namanya subjek. Mana subjeknya? Ini tadi major source ya, yang lainnya kan
To itu to infinitive. Utilization penggunaan, itu bukan subjeknya tapi sesuatunya itu yang menjelaskan tentang oil tadi. Lanjut nomor 8. Goats, kambing, as an effective biocontrol agent to keep down the growth of wheat without using herbicides. Oke, ini kalimatnya butuh apa? Yang pertama, whose use, ya. Ini salah. They're being used juga salah. Are used, jawabannya adalah yang C. Jadi kalimat ini sebenarnya sederhana. Ini tentang present tense, ya. Present tense yang mana ini kalimatnya adalah fakta umum. Jadi kambing katanya are used, digunakan sebagai agent biocontrol yang efektif untuk menjaga pertumbuhan wheat atau rumput tanpa menggunakan herbisida atau obat-obatan, ya. Ini adalah kalimat simple present passive. Simple present dan dia bentuknya pasif. Kenapa pasif? Ini dia to be, ya. To be-nya adalah are plus verb 3. Kenapa dia pakai are? Karena goats-nya tadi jamak, ya, atau kambing. Kita lanjut soal nomor 9. Blank blank blank. Papyrus was the chief writing materials in ancient time. Jadi ada sesuatu di sini. Kemudian papyrus adalah chief writing materials, arti mbahnya alat tulis pada zaman dulu, ya. Oke, untuk nomor 9 ini ada ralat sedikit, ya. Kita lihat pilihan A itu seperti itu, B juga seperti itu, kemudian yang C juga seperti itu, dan yang D seperti itu, ya. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 ini adalah yang A, karena dia tidak menggunakan kata it atau subjek. Selanjutnya nomor 10. Through a group discussion, students can explore a subject by sharing ideas and blank 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 satisfaction through the excitement of interaction and achievement. Oke, sekarang kita lihat di sini ada kalimat by sharing ideas and di sini, ya. Jadi kalimat ini sharing verb ing. Terus di sini ada kata and penghubungnya, maka di sini juga kita butuh verb ing. Maka jawabannya sudah pasti B, ya kan? Ini disebut materi apa ini? Materi concord, ya. Kalau kalian pernah dengar, ini adalah materi concord. Apa itu concord? Yaitu persesuaian, baik itu to be maupun verb maupun noun, ya. Jadi concord dia. Kalau dia to be-nya is, maka objek sebelum dan sesudahnya harus sama-sama tunggal. Begitu juga kalau dia verb. Kalau verb yang pertama digunakan sebelum koma atau sebelum kata hubung n, dia verb ing, maka setelahnya juga harus verb ing, seperti pada soal ini verb ing, ini verb ing. Begitu juga dengan noun, begitu, ya, persesuaian, atau kalau di penjelasannya itu adalah agreement, ya, agreement. Oke, jelas nomor 10. Oke, sekarang kita masuk soal nomor yang ke-11. Not until Alexander Fleming discovered penicillin blank 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 with success. Oke, kita lihat jawabannya adalah yang B. Kenapa yang B? Jadi tidak, kalau kita artikan tidak sampai Alexander Fleming menemukan penicillin,
The treatment of bacterial disease done with success. Jadi penanganan penyakit bakteri diselesaikan atau dikerjakan dengan sukses. Artinya suksesnya itu setelah Alexander Fleming menemukan penicillin. Oke, lanjut ya, tidak perlu dibahas terlalu panjang. Lanjut soal nomor yang ke-12. Before blank 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 any organ transplantation, a patient must undergo a series of medical examination such blood matching and tissue matching test. Oke, fokuskan saja pada kata before. Terus kalau dia before kemudian bertemu dengan kata kerja, maka kata kerjanya harus verb ing ya. Ini adalah before, itu adalah apa? Preposition, oke? Atau dia disebut sebagai kata depan. Nah, rumusnya kalau dia kata depan ya, prep plus verb, maka verbnya itu harus verb ing. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 12 adalah C, undergoing. Lanjut soal nomor 13. In an X-ray, bones appear white, blank blank blank. Soft tissue shows up in shade of gray. Masih ini adalah soal tentang kata hubung atau conjunction ya. Jadi kita lihat pernyataannya, apakah conjunctionnya berkaitan dengan kebalikan atau kontras, sebab atau cause, akibat atau efek, syarat atau condition. Kita lihat dalam sebuah X-ray atau ronsen ya, tulang itu muncul seperti warna putih. Kemudian soft tissue atau jaringan lunak itu muncul seperti shade of gray, bayang-bayang warna abu-abu. Berarti ini dua pernyataan ini berkebalikan ya, berkebalikan atau bertentangan. Jawabannya adalah yang D. Apa arti yang D? Yang D itu artinya whereas atau sedangkan. So that itu artinya sehingga. In spite of, sedangkan juga ya, tapi bukan ini, bukan untuk kalimat ini. Because, jelas, karena. Oke. Maka jawabannya adalah yang D, conjunction of contrast ya. Kontras itu berkebalikan. Yang pernyataan pertama berbeda dengan pernyataan kedua, bukan saling menambahkan, tapi dia saling bertolak belakang. Lanjut soal yang ke-14. Scientists are still debating whether blank 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 global temperature is not just a part of global natural cycle of climate change. Oke, jawabannya adalah yang mana? Yang B ya. Scientists are still debating whether, setelah whether ada noun, yaitu the increase in global temperature ya. The increase itu artinya apa? Kenaikan atau peningkatan. Sorry, tulisannya jelek, kita hapus, yaitu kenaikan lah ya, lebih tepatnya kenaikan atau peningkatan dalam global temperature atau suhu global. Increasing the itu tidak tepat. In the increase of, whether in the increase of itu terlalu banyak in ya. As to increase juga tidak tepat. Jawabannya adalah yang B. Yang terakhir untuk part ini soal nomor 15. There may be circumstances. Apa arti circumstances? Lanjut soal nomor 15. Oke. Kita baca sama-sama.
There may be circumstances blank 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 layoff are necessary for film in order to survive. Kalimat 15 ini mengingatkan saya pada situasi di mana pandemi ini terjadi ya. Jadi makna kalimatnya adalah begini. There may be circumstances. Mungkin akan ada keadaan layoff, pemberhentian atau PHK diperlukan bagi perusahaan untuk tetap bertahan. Artinya perusahaan itu terpaksa untuk melakukan pemberhentian PHK agar perusahaannya tetap survive ya. Mudah-mudahan teman-teman yang mengalami layoff pada musim pandemi ini segera mendapatkan pekerjaan baru. Amin ya rabbal alamin. Untuk soal ini jawabannya adalah in which. Apa artinya? Artinya adalah di mana ya. Tapi di mana ini bukan untuk menunjuk lokasi, tapi di mana, misalnya di mana mereka mengatakan adalah gitu ya. Jadi maknanya mungkin akan ada situasi di mana PHK itu perlu untuk bagi perusahaan untuk tetap bisa bertahan begitu. Ini sama juga pembahasannya tentang seperti soal nomor 1 tadi kalau tidak salah, yaitu relative pronoun ya. Jadi relative pronoun. Maka kalau whose itu untuk yang ya, tapi maknanya untuk kepemilikan. Terus which juga yang, tapi untuk benda atau hewan. Pokoknya bukan manusia. That itu untuk yang dan dia berlaku untuk semua. Misalnya which bisa diganti yang, who bisa diganti yang, which bisa diganti that, whose, that, kemudian who juga bisa diganti dengan that. Tapi untuk ini hanya berlaku in which. Oke, sekian dulu untuk pembahasan saat ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Kita lanjut pada bagian kedua insya Allah nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.